Selamat datang dalam Maxi Field Trip Report. Saya, Valeri Diendri Nur Cahyo, kembali menemani Anda dalam Maxi Field Trip Report 2026. Pada edisi kali ini, kami menyajikan liputan kunjungan edukatif siswa kelas 9 SMP Kristen Tritunggal Semarang ke kota Jakarta dan Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran di luar kelas yang bertujuan memperluas wawasan serta memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada para siswa. Berikut liputan lengkapnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, yaitu sekitar 7-8 jam, akhirnya siswa-siswi SMPK Tritunggal sampai di Jakarta dan mengunjungi destinasi pertama mereka, yaitu KPK. Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai upaya pemberantasan korupsi serta menanamkan nilai kejujuran sejak dini kepada generasi muda, khususnya kepada anak SMP. Selain menjalankan tugas penindakan, KPK juga aktif dalam pencegahan korupsi melalui berbagai program. Di antaranya adalah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, Platform Jaga yang mendorong transparansi pelayanan politik, Monitoring Center for Prevention, kelas anti korupsi berbagai program pendidikan, kampanye anti korupsi, serta pembentukan penyuluh anti korupsi di berbagai daerah. Dalam kunjungan ini, saya juga mendapatkan penjelasan mengenai penyebab umum terjadinya korupsi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sifat serakah, penyalahgunaan kekuasaan, budaya korupsi, gaji yang tidak mencukupi, serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari atasan. Menariknya, KPK juga menegaskan bahwa perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Di kalangan anak-anak sekolah juga bisa menunjukkan perilaku korupsi. Antara lain ada tindakan seperti menyontek saat ujian, plagiarisme, datang terlambat tanpa alasan, serta menerima gratifikasi merupakan bentuk kecil dari korupsi yang sering dianggap sepele, namun berdampak besar bagi pembentukan karakter siswa. Melalui kunjungan edukasi resmi ini, generasi muda diharapkan mampu menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menolak korupsi sejak dini merupakan salah satu bentuk nyata cinta tanah air dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. The National Museum of Indonesia is also known as Museum Gajah. It's one of the country's most important institutions for preserving history and culture. The museum presents Indonesia's long journey of civilization from prehistoric time to the modern era. Inside the museum, visitors can find wide variety of collection, including prehistoric tools, statues, and inscriptions from the Hindu-Buddha period, artifacts from ancient kingdoms and the colonial era, as well as the ethnographic collection such as traditional clothing, weapons, musical instruments, and ceremonial objects from across the Indonesian archipelago. This collection reflects the rich cultural diversity of the nation. Indonesia's history, as displayed in the museum, remains closely connected to life today. Values such as unity, tolerance, mutual cooperation, and nationalism formed through historical struggles continue to shape Indonesian society. The diversity seen in modern Indonesia is the result of centuries of cultural interaction and historical development. Indonesia's past also contributes to its cooperation with other countries. As part of ancient global trade routes, Indonesia has long engaged with the international community. Today, its cultural heritage supports cooperation in education, research, tourism, and cultural preservation with nations
around the world. Now equipped with modern technology, the National Museum of Indonesia uses digital displays and interactive media to enhance learning and accessibility, especially for international visitors. This technological development strengthens cultural diplomacy and encourages international collaboration. In this way, the National Museum of Indonesia stands not only as a place of history, but as a bridge connecting Indonesia with the global community. Pada hari kedua ini, saya bersama rombongan mengunjungi beberapa destinasi di Jakarta. Kali ini saya berada di Monumen Nasional atau Monas, salah satu ikon bangsa Indonesia yang terletak di pusat kota Jakarta. Monas dibangun atas perintah Presiden Soekarno sebagai monumen yang bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka. Monas melambangkan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Monumen ini juga menjadi simbol persatuan seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan letaknya yang strategis di jantung ibu kota, Monas menjadi landmark penting sekaligus identitas nasional Indonesia. Salah satu bagian paling ikonik dari Monas adalah api emas yang berada di puncaknya. Api emas ini melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Bentuk Monas sendiri memiliki makna filosofis yang mencerminkan persatuan, keseimbangan, dan kekuatan bangsa Indonesia. Selain sebagai simbol nasional, Monas juga memiliki arti penting sebagai sarana pendidikan sejarah. Di dalam Monas terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah, penjajahan, hingga kemerdekaan. Museum ini menjadi media edukatif yang sangat bermanfaat, khususnya bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai sejarah bangsa. Ada juga ruang kemerdekaan yang digunakan untuk menyimpan rekaman proklamasi Presiden Soekarno. Di sana juga menyimpan duplikat teks proklamasi, Garuda Emas, peta Indonesia dengan lapisan emas, serta bendera pusaka. Secara historis, Monas mulai dibangun pada tahun 1961. Keberadaan monumen ini mencerminkan tekad Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia sejak masa kemerdekaan. Bagi masyarakat dan wisatawan, Monas juga menawarkan berbagai hal menarik. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Melihat emas yang menjadi simbol perjuangan abadi, serta mengunjungi museum sejarah yang edukatif dan inspiratif. Dengan segala makna historis dan simbolis yang dimilikinya, Monas tidak hanya menjadi ikon ibu kota, tetapi juga kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia. Destinasi ketiga pada hari Rabu adalah Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Gedung ini merupakan bangunan bersejarah yang awalnya digunakan sebagai The Javasche Bank, yaitu Bank Sentral Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1828. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan sebagai Bank Indonesia Kota sejak tahun 1953 dan kemudian ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Untuk melestarikan sejarah bangsa, gedung ini diubah menjadi Museum Bank Indonesia dan dibuka untuk umum melalui soft opening pada 2006 dan grand opening pada 2009. Museum ini menyajikan peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia sekaligus melestarikan warisan bangunan bersejarah. Museum Bank Indonesia juga berperan sebagai sarana wisata edukatif. Di sini pengunjung dapat mempelajari fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, memahami sejarah sistem keuangan nasional, serta melihat berbagai peninggalan masa kolonial yang masih terawat dengan baik. Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah sejarah uang Indonesia. Terdapat fakta unik mengenai asal-usul nama rupiah. Beberapa teori menyebutkan bahwa kata rupiah berasal dari bahasa Mongolia yang berarti perak,
Sementara teori lain menyatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa India yang berarti rupi atau uang. Selain itu, desain rupiah yang juga memiliki detail yang indah dan penuh makna. Uang kertas dibuat dari bahan khusus berupa serat, kapas, dan polimer agar lebih kuat dan sulit untuk dipalsukan. Sementara itu, uang koin dibuat dengan berbagai bahan seperti baja, nikel, tembaga, dan kuningan. Museum ini juga menjelaskan peristiwa ekonomi penting dalam sejarah Indonesia. Salah satunya adalah krisis moneter tahun 1998. Krisis moneter Indonesia terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 sebagai bagian dari krisis keuangan Asia. Peristiwa ini ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melonjaknya inflasi, serta melemahnya sektor perbankan dan dunia usaha. Banyak perusahaan tidak mampu membayar hutang luar negeri, sehingga terjadi kebangkrutan dan penutupan usaha secara besar-besaran. Dampak krisis moneter sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas negara. Harga kebutuhan pokok meningkat tajam, angka pengangguran dan kemiskinan naik, serta muncul gejolak sosial di berbagai daerah. Krisis ini juga memicu perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia, yang berpuncak pada berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan memulai era reformasi. Melalui kunjungan ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa menjaga stabilitas ekonomi dan menghargai nilai uang merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi seperti ini sangat penting bagi generasi muda agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memahami sejarah ekonomi bangsa. 今天展馆的第二个目的地是圣母圣殿天主教座堂雅加达大教堂。雅加达大教堂是雅加达最古老、最具历史意义的天主教堂，其历史可追溯到19世纪。1807年，在荷兰殖民时期的一座名为圣母圣殿教堂 （Saint Maria de Assumpta） 的天主教堂见证。然而，该座多者受损，包括1826年的一场火灾。随后，教堂于1891年重新修建，1901年竣工，并于1901年10月21日正式启用。现今的教堂采用新哥德式建筑风格，由荷兰籍神父兼建筑师安东尼乌斯戴格曼斯 （Antonius Timanus S.J.） 设计。直到今天，圣母圣殿天主教座堂不仅作为宗教活动中心，也被列为国家文创遗产，见证了印尼的历史发展。同时，由于此与伊西蒂加拉尔竞争是相对而了，这座教堂也成为印尼宗教光荣与黑血公主的象征。教会不仅被理解为一座式的建筑，更是信徒的团体。圣经中，教会被比作基督的身体，正如哥林多前书
se er zhang er se ji jie suo suo，你们就是基督的身体，并且各自都是真的。这节经文强调，每一位教会成员都拥有重要的角色，在信仰、关爱与服务中彼此配合，因此教会象征着在基督内合一的信徒团体。Kangge nutup kegiatan Maxi Field Trip, papan wisata edukasi pungkasan ingkang kita kunjungi inggih menika Saung Angklung Ujo ing Bandung. Sakmenika kita saweg mirsani pagelaran tari, pagelaran wayang golek saha orkestra angklung. Suasana pamentasan ing Saung Angklung Ujo rasa anget saha meriah. Kebak aluran swanten angklung ingkang alus nanging kebak semangat. Para pemain wiwit saking lare-lare ngantos tiang sepuh tampil kompak nggawa lagu tradisional saha tari khas Sunda. Para pirsawan boten menamung mirsani, nanging ugi dipunajak sesarengan berinteraksi. Saengga pagelaran krasa gesang, edukatif, saha ninggalake kesan daya ingkang jero. Ing Saung Angklung Ujo wonten arena pagelaran kangge mirsani pamentasan seni. Workshop minangka papan damel angklung saha toko souvenir kangge tumbas kerajin pring. Saliyane menika ugi kasedya papan dhahar saha taman minangka papan ngaso para pengunjung nalika kegiatan lumampah. Saung Angklung Ujo dipun ngadegaken ing taun 1066 ing Bandung, Jawa Barat déning Bapak Ujo ngalenggena sesarengan kalian garwanipun. Pambentukan papan menika dipun latar belakangi déning kapedulian Mang Ujo dumateng kelestarian angklung. Piranti musik tradisional Sunda ingkang wiwit kasisihaken. Minangka muridipun Bapak Daeng Sutikna, tokoh pengembang angklung diatonis. Mang Ujo ngupadi ngembangaken angklung supados saged dipunmainaken kanthi modern tanpa ninggalaken nilai tradisionalipun. Wiwitanipun Saung Angklung Ujo kagungan fungsi minangka papan damel angklung, pusat latihan saha sarana pendidikan seni budaya kangge lare-lare lan masyarakat sakubengipun. Saking wekdal dhateng wekdal, Saung Angklung Ujo tuwuh dados pusat pelestarian saha pagelaran seni budaya Sunda ingkang misuwur ngantos mancanegara. Maneka warna kegiatan seni kados pagelaran angklung interaktif, tari tradisional saha wayang golek ajeng dipunlampahi minangka sarana edukasi saha wisata budaya. Peran ageng Saung Angklung Ujo ing ngenalaken angklung dumateng donya internasional ugi ndadosaken angklung dipunakoni déning UNESCO ing taun 2010 minangka warisan budaya tak benda donya. Ngantos sakmenika Saung Angklung Ujo taksih dipunkelola déning generasi penerus Mang Ujo saha dados simbol pelestarian budaya, pendidikan saha jati diri bangsa Indonesia. Ing papan menika kita mirsani maneka pagelaran khas Sunda. Ing antawisipun wonten tari wayang golek saha orkestra angklung. Angklung inggih menika piranti musik tradisional khas Indonesia saking Jawa Barat ingkang kadamel saking pring. Dipun mainaken kanthi cara dipun goyang supados ngasilaken swanten ingkang khas. Saben angklung kagungan satunggal nada tertentu. Mila dolanan angklung mbutuhake kerjasama saha kelompokan antar pemain. Minangka nggambaraken nilai kebersamaan saha gotong royong ing budaya Indonesia. Saliyane minangka hiburan, angklung ugi kagungan makna sosial saha budaya ing gesangipun masyarakat Sunda. Utaminipun ing upacara adat, angklung tansah dipun lestantunaken lumantar pendidikan saha pagelaran seni. Saha sampun dipunakoni
déning UNESCO ing taun 2010 minangka warisan budaya tak benda donya. Ingkang gesangaken angklung minangka identitas budaya Indonesia. Mekatan ringkesan kunjungan kita ing saung angklung ujo, mugi pengalaman menika saged nambah kawruh lan nguataken rasa tresna dumateng budaya Indonesia. Melalui liputan ini, kami berharap pemirsa dapat memahami pentingnya pembelajaran di luar kelas sebagai bagian dari proses pendidikan yang memperkaya wawasan, pengalaman, serta membentuk karakter siswa. Kami menyadari bahwa dalam penyajian berita ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Valeri Deandri Nur Cahyo, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai bertemu di lain kesempatan.